Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai penerapan logic model di dalam penyusunan program desa. Dan kali ini saya akan mendiskusikan mengenai bagaimana kita melakukan perencanaan program. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membagikan bagaimana cara kita mendesain program dari belakang. Nah, jadi kita sudah mengenal tadi logic model di video pertama, dan di video pertama tadi kita melihat bahwa logic model itu terdiri atas input, proses, output, dan dampak. Nah, jadi yang dimaksud dengan desain program dari belakang adalah desain program dari dampak, dari sisi dampaknya. Jadi bagian belakang dari logic model tersebut. Kita akan mulai sekarang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita tadi sudah mempelajari di video pertama bahwa program yang baik itu adalah program yang benar-benar menghasilkan dampak di masyarakat, menghasilkan perubahan di masyarakat. Nah, oleh karenanya, tentu program yang baik itu merujuk pada dampak, merujuk pada manfaat apa yang akan dihasilkan, tidak sekadar membuat suatu program saja begitu, tidak hanya sekadar membuat aktivitas-aktivitas atau mengumpulkan beberapa input, tapi harus ada dampaknya begitu. Oleh karena itu, ketika kita menyusun suatu program, maka perencanaan suatu program itu harus dimulai dari dampak. Nah, kalau kita menggunakan logic model yang sudah kita kenali di video pertama, maka penyusunan program yang baik itu harus dimulai dari belakang, karena dampak itu kan ada di bagian belakang logic model. Nah, oleh karena itu, pada saat ini kita akan belajar bagaimana kita mendesain program dari belakang. Dari dampak, baru kemudian ke outputnya, baru ke prosesnya, baru ke inputnya. Nah, mari kita mulai. Kita mulai dengan menentukan dampak apa yang ingin kita ciptakan di tengah-tengah masyarakat. Atau manfaat apa yang ingin kita bawa di masyarakat. Nah, misalnya kita lihat dulu kondisi masyarakat saat ini ya. Nah, misalnya sebagai suatu contoh di suatu desa, Bapak Ibu misalnya menemukan bahwa ada banyak usaha kecil dan menengah yang ada di desa tersebut. Akan tetapi usaha kecil dan menengahnya itu memiliki pendapatan yang rendah sehingga sulit berkembang. Bisa saja karena jumlah orang yang membeli produk dari usaha kecil menengah tersebut itu sedikit. Jadi UKM di sana belum memiliki pembeli yang banyak, sehingga pendapatan di sana rendah. Nah, tentu perencana program yang peduli akan isu ini tentu mengharapkan bahwa pendapatan dari UKM ini bisa meningkat. Nah, oleh karena itu, dampak yang ingin dihasilkan adalah bagaimana pendapatan yang rendah dari UMKM ini bisa diubah menjadi pendapatan yang lebih tinggi. Atau dengan kata lain meningkatkan pendapatan dari usaha-usaha kecil dan menengah yang ada di desa tersebut. Nah, dampak inilah yang kita tentukan sebagai dampak. Jadi hal ini yang kita tentukan sebagai dampak, peningkatan pendapatan dari usaha-usaha kecil dan menengah di desa tersebut. Itu yang akan menjadi dampak, dalam tanda kutip dampak yang ingin kita capai. Nah, kemudian kita setelah menentukan apa yang dampak yang kita capai, kita bisa secara perlahan kita menentukan output apa yang ingin kita capai. Nah, Bapak Ibu, untuk menentukan kira-kira output apa yang bisa membuat kita mencapai dampak, kita perlu membaca berbagai macam literatur, berbagai macam bacaan, bisa itu buku, bisa itu artikel, baik itu dari koran atau dari internet atau apapun, bisa juga dari berbagai macam sumber untuk membantu memutuskan barang atau jasa seperti apakah yang bisa membuat kita mencapai dampak. Ya, karena tadi kan sudah dibahas bahwa output itu sesungguhnya adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu program. Nah, jadi tentu ketika kita mau menentukan output, yang kita tentukan adalah barang dan jasa. Barang atau jasa.
Nah, saya mau berikan contoh untuk yang seperti yang tertera di presentasi ini. Misalnya saudara menemukan dari berbagai sumber, saudara menemukan bahwa penjualan produk dari usaha kecil itu bisa naik jika pengemasan dari produknya itu lebih modern. Misalnya desain pengemasannya lebih menarik, lebih banyak warna-warnanya, lebih banyak gambar-gambarnya, begitu tidak hanya sekadar dibungkus dengan plastik. Nah, saudara menemukan bahwa berdasarkan bacaan dari Bapak Ibu Saudara, ditemukan bahwa pengemasan yang lebih baik itu akan menghasilkan peningkatan penjualan yang kemudian membuat pendapatan dari UKM itu meningkat. Nah, yang kemudian juga Bapak Ibu Saudara membaca dari berbagai macam sumber bahwa alternatif lain, cara lain untuk meningkatkan penjualan adalah ketika UMKM itu melakukan penjualan di aplikasi daring atau aplikasi online dan menggunakan aplikasi dompet elektronik untuk bertransaksi, melakukan transaksi. Jadi ada dua di sini ya, penjualan di aplikasi daring di mana produk-produknya dipromosikan dalam aplikasi dan juga menggunakan aplikasi dompet elektronik untuk transaksi. Jadi dari transaksi cash uang menjadi transaksi uang elektronik begitu. Nah, saudara menemukan bahwa penjualan di aplikasi daring dan penggunaan aplikasi dompet elektronik ini dapat membuat penjualan meningkat dan meningkatkan juga pendapatan tentunya ya, karena menghubungkan penjual dengan calon pembeli yang lebih banyak, khususnya calon pembeli di daerah perkotaan. Misalnya saudara menemukan seperti itu. Nah, setelah itu saudara dan Bapak Ibu sekalian bisa membandingkannya dengan kondisi masyarakat yang saat ini. Misalnya, saudara menemukan bahwa UMKM di desa itu ternyata sudah mengenal pengemasan produk yang lebih modern. Tetapi Bapak Ibu Saudara menemukan bahwa ternyata UMKM itu belum mengetahui cara menjual produk mereka di aplikasi daring dan bertransaksi melalui aplikasi dompet elektronik. Mereka belum tahu bagaimana menjual produk di aplikasi daring dan menggunakan aplikasi dompet elektronik untuk bertransaksi. Nah, oleh karena itu, karena tadi dampak yang ingin kita capai adalah peningkatan pendapatan, kemudian kita juga menemukan bahwa produk yang dihasilkan dari UKM-UKM itu sudah dikemas dengan baik, akan tetapi belum banyak penggunaan aplikasi daring, maka kita fokus ke bagaimana penggunaan aplikasi daring ini dikembangkan di usaha-usaha kecil. Nah, oleh karena itu, UKM-UKM perlu mendapatkan ya semacam pelatihan supaya mereka lebih bisa menggunakan aplikasi daring dan bertransaksi melalui aplikasi dompet elektronik. Nah, berarti perlu pelatihan. Nah, pelatihan inilah yang akan menjadi output dari program yang sedang Bapak Ibu Saudara susun. Jadi penting sekali kita menentukan output apa yang ingin kita capai, dan output itu harus terkait dengan dampak apa yang ingin kita capai. Ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian setelah kita menentukan output apa yang ingin kita hasilkan, maka kita bisa menentukan proses dan input. Proses dan input ini adalah bagian yang cukup dominan ya dalam suatu program. Nah, di sini proses dan input itu kita tentukan dan bisa ditentukan secara bersamaan ya. Jadi misalnya kita kita membutuhkan aktivitas-aktivitas seperti pelatihan dengan jumlah pertemuan misalnya 5 pertemuan dengan topik-topik atau materi yang berbeda. Kemudian kalau kita membuat pelatihan berarti otomatis kita butuh apa? Berarti kita akan menentukan input ya. Misalnya kita tentu otomatis butuh alat tulis, kita butuh
papan tulis, atau mungkin kita juga butuh internet karena pelatihannya kan pelatihan aplikasi daring. Maka otomatis membutuhkan koneksi internet. Nah, kemudian misalnya kita juga membutuhkan alat elektronik ya, handphone, laptop, karena kalau aplikasi daring tentu hanya bisa menggunakan ya gadget istilahnya, handphone, laptop dan sebagainya. Jadi berarti dari sini kita bisa menentukan bahwa kita butuh input misalnya handphone atau laptop seperti itu. Nah, kemudian misalnya kita juga membutuhkan ternyata membutuhkan instruktur, berarti kita masukkan instruktur di bagian input. Ya, karena tentu untuk namanya pelatihan tentu kita membutuhkan instruktur yang ahli di bidang aplikasi daring yang bisa menuntun peserta pelatihan, khususnya UKM-UKM, untuk menggunakan aplikasi daring tersebut dalam melakukan penjualan produk. Nah, jadi kita perlu instruktur. Nah, oleh karena itu proses yang dibutuhkan itu bukan cuma pelatihan, butuh banyak sekali ya aktivitas-aktivitas lain yang perlu dikerjakan oleh panitia program untuk menyukseskan pelatihan tersebut. Misalnya kita perlu mengontak, mencari instruktur, kemudian kita perlu mempersiapkan ruangan terus untuk pelatihan. Kemudian kita juga perlu mempersiapkan internet, mempersiapkan gadget, mempersiapkan handphone dan laptop sebagai peralatan untuk uji coba, untuk latihan, bagi pelatihan. Nah, penting untuk tetap mengingat perbedaan di antara dua hal ini, proses dan input. Ya, jadi meskipun proses dan input itu ditentukan secara bersamaan, bisa ditentukan secara bersamaan, nah, penting untuk tetap mengingat bahwa ada perbedaan, yaitu bahwa input adalah alat, bahan, atau skill keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan program, sedangkan proses itu adalah aktivitas-aktivitas menggunakan input yang ada untuk menghasilkan output, yaitu menghasilkan pelatihan tadi. Jadi perlu diingat perbedaannya. Nah, kita lanjutkan. Dan karena kita sudah menentukan dampaknya, maka kita sudah bisa menentukan output, kemudian kita menentukan proses, dan kemudian menentukan input. Sehingga jadilah logic model seperti ini. Nah, logic model ini saya sarankan juga untuk disusun dengan cara seperti tadi. Jadi mulai dulu dari dampak. Mulai dulu dari dampak, jangan dulu memulainya dari input. Karena kita kan menginginkan program kita menghasilkan dampak ya. Jadi kita tentukan dulu dampaknya apa dulu. Tentukan dampaknya. Dan saudara, Bapak Ibu sekalian bisa memisahkan antara dampak jangka pendek atau dampak jangka panjang. Ya, begitu. Nah, baru kemudian kita menentukan output apa yang akan kita hasilkan begitu. Nah, kemudian kita baru menyusul proses dan input. Nah, jadi penyusunan logic modelnya pun sebaiknya itu dilakukan dari belakang, dari dampaknya. Ya begitu. Bisa juga misalnya kalau misalnya kita masih kesulitan untuk membedakan mana dampak jangka pendek atau dampak jangka panjang, kita gabung dampak apa jadi satu dampak begitu. Jadi ini hanya satu saja, hanya satu bagan ya, bagan. Jadi setelah input, proses, output, langsung bagan dampak. Kalau misalnya kita masih belum terlalu yakin mengenai apakah ini dampak jangka pendek atau dampak jangka panjang. Nah, ini jadi logic model dari program pelatihan mengenai cara menjual UKM di aplikasi daring dan bertransaksi melalui aplikasi dompet elektronik. Di sini salah satu dampaknya adalah bagaimana pendapatan para pelaku UKM itu meningkat. Nah, karena kemudian di sini kita juga melihat bahwa dampak yang ingin kita capai adalah para pelaku UKM itu juga dapat menjangkau calon pembeli dari luar desa, khususnya dari daerah perkotaan. Karena dengan demikian tentu pendapatan para pelaku UKM meningkat sebagai akibat dari penambahan konsumen-konsumen baru. Nah, kemudian dampak jangka pendeknya
para pelaku UKM terampil menggunakan aplikasi digital untuk menjual produk mereka, dan juga terampil memakai aplikasi dompet elektronik untuk bertransaksi secara digital. Nah, untuk menghasilkan dampaknya ini, manfaat ini atau perubahan ini di dalam masyarakat, maka output yang kita butuhkan adalah pelatihan mengenai bagaimana UKM dapat melakukan penjualan produk di aplikasi daring dan transaksi digital. Jadi, kita melakukan pelatihan untuk UKM-UKM kita. Nah, kemudian proses apa saja yang untuk mencapai output tersebut, yaitu kita mengadakan pelatihan. Kemudian tentu kalau misalnya mengadakan pelatihan butuh banyak hal, kita perlu cari instruktur, kemudian kita membahas materi dan jumlah pertemuan dengan instruktur supaya kita juga bisa tahu apa saja yang akan diajarkan kepada para UKM dan berapa kali pertemuan akan diadakan. Kemudian kita juga perlu melihat apakah semua UKM itu apakah sudah memiliki gadget atau belum. Nah, kalau misalnya belum, berarti kita perlu siapkan gadgetnya, karena gadget adalah peralatan yang sangat diperlukan ketika seseorang itu menggunakan aplikasi daring. Jadi otomatis butuh gadget. Dan otomatis juga butuh internet, sehingga dalam prosesnya kita perlu mencari ruangan dengan internet yang baik. Jadi makanya saya bilang tadi, proses dan input itu seringkali ditentukan secara bersamaan karena mereka saling terkait sekali gitu. Sehingga kita bisa menghasilkan logic model yang seperti ini dan kita bisa melakukan perencanaan program yang terarah ya, diarahkan pada dampak apa yang kita hasilkan seperti itu. Nah, sekian video kedua dari saya. Nanti kita akan melanjutkan dengan bagaimana kita melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, karena monitoring dan evaluasi ini berkaitan dengan bagaimana kita mengawasi pelaksanaan program. Jadi kalau misalnya sudah oke perencanaannya, sudah matang perencanaannya, maka kita laksanakan dan kemudian kita perlu memonitor, kita perlu mengevaluasi supaya kita bisa tahu apakah programnya berjalan sebagaimana mestinya dan apakah program itu mencapai dampak yang kita inginkan. Oke, demikian penyampaian saya pada saat ini. Kita berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.